Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton channel YouTube Pesantren Az-Zakiyah Yogyakarta dan para jamaah sekalian. Ini merupakan entah siang atau malam para penontonnya, tapi kali ini siang. Ini merupakan siang yang luar biasa karena insya Allah pada kesempatan siang yang cerah ini, yang sangat berkah ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang, yaitu mengenai Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah Toragan di Jakarta. Di sini saya Ilham Nur Rahman juga selaku mahasiswa yang sekaligus nyantri di Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah Toragan di Jakarta, dan juga ada teman saya dan juga nantinya juga ada ustadz kita yang akan berdialog, akan ngobrol terkait dengan apa itu Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah seperti itu. Nah, kebetulan saya juga masih jadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian saya juga mondok tadi di PMA, kita menyebutnya PMA, Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah. Dan di PMA ini sangat luar biasa mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan ilmu dan pendidikan dari para guru-guru kita seperti itu. Dan di sini mungkin alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Oke. Dari Mas Eko dulu aja. Mas Eko ya. Yang dulu. Siapa? Mahasiswa kita ini. Oke, saya sendiri itu Rahmat Eko Saputro. Ya, biasa akrab dipanggil Eko. Nah, sama seperti Mas Ilham ya, saya santri di PMA juga. Nah, saat ini juga masih menjadi mahasiswa di Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Teknik Nuklir ya. Iya. UGM. Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Asal mana? Ya, asalnya dari Batam. Ya, cukup jauh lah ke Jogja merantau ya. Oh, jadi ke Jogja merantau kuliah gitu ya. Di Teknik Nuklir. Dan nyantri. Ya, di nyantri. Pondok Mahasiswa. Asik. Luar biasa. Ini jadi mahasiswa yang belajar di kampus tapi sekaligus juga nyantri Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada yaitu Ustadz kita. Monggo silakan perkenalan dulu. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Tulus Prasetyo dan saya yang merintis ataupun membina Pondok Pesantren Mahasiswa Az-Zakiyah ini. Alhamdulillah. Kalau aslinya dari Solo ya? Tepatnya di Sukoharjo. Cuma sudah masuk di Jogja itu dari 2010. 2009 terus kemudian 2010-nya kuliah di UGM gitu. Ya, kemudian masuk di Pondok Mahasiswa juga. Masuk di Pondok Mahasiswa juga semester pertama dari awal ke Jogja, diterima di UGM, langsung ke Pondok Mahasiswa terus sampai lulus ya. Jadi sekitar 6 tahun menyelesaikan S1 itu sambil di Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah gitu. Terus sekarang ya kegiatan sehari-harinya selain mengurusi pesantren ya, sama memanfaatkan ilmunya ya yang didapat di kampus gitu. Ini jurusannya apa saat ini? Dulu kita di Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. Dulu namanya masih FK UGM, sekarang namanya FK KMK ya. Gitu. Terus ya sempat selesai kuliah, kemudian pondoknya juga selesai, keluar dari pondok ya kita berusaha untuk memaksimalkan ilmu yang didapat untuk kemudian ya buka usaha di bidang kesehatan sampai kemudian ya akhirnya S2 lagi. S2 luar biasa. S2 di UGM lagi. Ya, UGM. Nah, ini Pondok Mahasiswa ini ya pas kuliah itu. Kuliah S2 kemudian kepikiran untuk melanjutkan ya perjuangan dakwah lah di bidang dakwah mahasiswa, akhirnya muncul Pondok Mahasiswa itu. Ya. Itu Mas Ilham. Ya, luar biasa. Nah, berarti saat ini sebagai perintis gitu ya? Iya. Sekaligus juga. Kalau bahasa kerennya founder ya. Ya, founder Az-Zakiyah. Lebih keren lagi founding father gitu. Masya Allah. Di founder dari Pesantren Az-Zakiyah Yogyakarta gitu. Nah, mungkin bisa ini saat diceritakan gitu kenapa kok kan ya sebagai mahasiswa di UGM gitu, kemudian pengen melanjutkan perjuangan di pesantren lah gitu, mungkin bisa diceritakan
kenapa sih membulatkan tekad untuk mendirikan pesantren Azakiyah ini? Iya. Dan fokusnya di pondok mahasiswa Azakiyah ini. Iya. Nah, gimana, Sat? Jadi ya dulu sama kita waktu sekolah di SMA itu sering juga mondok tapi ngalong. Ya, di mondok pulang itu di Sukoharjo. Terus kemudian kok berlanjut ya di Jogja itu mau cari kos-kosan, dihubungi sama kakak kelas kita yang di pondok ya. Namanya Mas Hasbi ya. Sekarang beliau dosen di UII atas ya, Universitas Islam Indonesia, dan doktor juga di bidang teknik mesin. Beliau orang pertama yang ketika pas saya di Jogja itu ngasih tahu ini ada pondok mahasiswa gitu, coba kamu ikut. Akhirnya kita tanpa pikir panjang, karena juga dari SMA seneng belajar agama, maksudnya latihan-latihan sama teman-teman itu, udahlah ke situ. Dulu di daerah Pogung. Pogung. Ya, Pogung. Ada Masjid Pogung Dalangan, ada Masjid Pogung Raya ya, MPD, MPR gitu ya. Itu kita di sekitar situ dulu. Terus saya masih ingat karena saya masuknya terakhir, saya dapat kamar itu luasnya 1,5 kali 1,75. Artinya kalau tidur gitu. Sempit juga ya. 1,5 kali 1,75. Sempit juga ya. Kalau tidur gini itu kepalanya nempel ya. Kaki tembus. Jadi harus miring. Di situ kita mondok di situ, terus ya ketemu dengan satu ustadz ya. Kemudian membuat sebuah tagline yang sangat berkesan sekali, yakni profesional di bidangnya, standar ilmu syar'inya. Nah, itu terinspirasi. Jadi bagaimana kemudian menjadi seorang mahasiswa yang kemudian tetap fokus di bidangnya, tapi kemudian juga setelah kafaah syar'i, ilmu syar'i itu juga standar. Minimal sholatnya benar, kemudian pemahamannya benar, seperti itu. Akhirnya ngaji terus sama itu ya. Ke bawah Mas sampai sekarang Mas. Gitu. Ke bawah sehingga ketika kita lulus pondok itu, kemudian ketemu ustadz itu ya ngobrol-ngobrol, dia sampaikan ya kalau bisa tetap aktif di dunia dakwah gitu. Nah, dunia dakwah ini paling bisa mengikat kita ya bikin pondok gitu. Karena kita mau bikin apa gitulah. Karena kan perlu skill ya Mas ya. Keterampilan akhirnya bikin pondok mahasiswa itu. Pondok gitu. Itu yang jadi mendasari kenapa kemudian bikin, karena udah punya pengalaman kan, tinggal kita buat saja gitu. Itu yang istilahnya momentumnya di situ. Apalagi alhamdulillahnya dipertemukan ya dengan salah satu pengusaha ya, namanya Pak Haji Sigit Winarto. Pak Haji Sigit Winarto. Ya, Winarto. Ya, kita juga enggak tahu beliau. Ya ketemu kan sederhana orangnya. Ngobrol-ngobrol ternyata punya visi juga bikin pesantren gitu, bikin pondok. Akhirnya kok nyambung. Ya beliau sediakan tanahnya ya, bahkan sediakan bangunannya ya. Insyaallah. Tanah ada, bangunan ada. Yang kalian tempati itu. Iya. Dan itu yang menarik itu ketika kenalan itu kita kan nggak tahu namanya Pak Sigit Winarto. Setelah ketemu lama baru ngobrol. Winarto itu, win itu artinya menang, Narto itu artinya uang. Kita menyimpulkan sendiri ya. Saya simpulkan ini orang yang menang dalam masalah dunia, sehingga apa, memberikan dunia itu gampang. Akhirnya terjadi pondok mahasiswa itu. Jadi ketemu antara saya punya konsepnya, punya jejaringnya, ya beliau menyediakan tempatnya. Itu yang alasan dari segi momentumnya. Kalau dari alasan dasarnya ya malah saya kembali tanya ini ke mahasiswa ini. Kenapa kok masuk di pondok mahasiswa? Kan kos-kos lain itu kan ada banyak di Jogja. Ini Mas Eko ini kan kalau mahasiswa kan biasanya ini ya ngekos gitu. Ya mayoritas bahkan sekarang ngekos semua. Tapi Mas Eko ini mau gitu selain kuliah tapi malah tinggal di pondok mahasiswa saja. Nah, kira-kira kenapa ini kok mau gitu? Udah kuliah, siangnya kuliah,
alamnya mondok gitu. Nah, ini kenapa ini? Oke. Nah ini mungkin sebenarnya kalau diceritain semua panjang ya ceritanya gitu ya. Dan yang menariknya sebenarnya di sini gitu ya. Kalau kita berbicara masalah dunia perkuliahan mahasiswa itu anak muda kan memang umur kita umur segini itu ya, umur mahasiswa itu kan adalah umur dimana kalau kata orang tuh ini saatnya kebebasan gue gitu. Ini saatnya gimana gue eksplor, ini saatnya gimana gue bebas gitu kan. Kalau mungkin dulu di SMA ya kita masih tergantung orang tua, masih tergantung sekolah kan, masih tergantung guru. Nah ketika kita menjadi mahasiswa kan kita bebas gitu. Kita mau ngapain ya udah silahkan, itu tergantung kita sendiri. Dan bahkan mungkin di umur kita sekarang ada beberapa hal yang mungkin sudah legal gitu untuk kita, yang mungkin waktu SMA masih dilarang tapi mahasiswa tuh legal gitu ya. Nah berangkat dari sana tuh sebenarnya ketika saya masuk dunia kuliah itu, apalagi mungkin saya merantau ya dari Batam kemudian ke Jogja, itu mendapati lingkungan yang wah ini kok beda banget ya. Karena memang ya ini berbeda dengan Ustadz Tulus tadi ya. Kalau Ustadz Tulus mungkin dari SMA sudah mondok segala macam. Nah saya dari SD, SMP, SMA tuh di negeri semua. Jadi belum pernah mondok. Nah tapi alhamdulillahnya waktu itu dari SD sampai SMA itu ya ikut-ikut rohis gitu, ikut-ikut kajian. Jadi memang didikan dari orang tua juga, meskipun kita sekolah umum tapi jangan lupa sama agama gitu kan. Nah cuma masalah waktu itu SD, SMP, SMA itu lingkungan saya itu bisa dikatakan ya lingkungan yang biasa-biasa saja gitu. Maksudnya ada anak nakal, ya nakalnya biasa aja. Ada kemudian ya bebas-bebas biasa aja. Dan memang secara secara mungkin Islamannya masih kental lah gitu, meskipun di sekolah umum. Nah ketika saya masuk ke Jogja, di sini saya baru menemukan wah ternyata bebas juga gitu ya. Ternyata kok orang boleh kayak gini, kok orang boleh kayak gitu. Nah itu sebenarnya awal kuliah itu. Sempat nyoba nggak? Nah, alhamdulillah tidak sempat nyoba ya. Karena itu belum sempat nyoba. Tidak sempat nyoba gitu. Nah, saya tuh punya ketakutan sendiri sebenarnya gitu kan. Kayak wah, apakah saya bisa menjaga pribadi saya gitu dari ya katakanlah misalkan lingkungan yang nggak benar gitu ya, clubbing dan segala macam. Nah itu mungkin di dalam dunia mahasiswa tuh biasa gitu. Tapi saya waktu itu juga takut apakah saya bisa menjaga diri saya sendiri. Sehingga waktu awal kuliah tuh alhamdulillah waktu itu saya masih tinggal di tempat bule waktu awal kuliah. Karena ada keluarga. Ada saudara gitu. Cuma kan memang jauh ya dari UGM, 13 kilo. Jadi mau nggak mau memang kayak wah ini nggak efektif banget nih waktunya kalau misalkan mengandalkan di tempat bule. Maka saat itu semester 2 itu saya mulai coba ngekos, tapi ya tuh ada asrama UGM. Nah asrama UGM ini ya konsepnya asrama gitu, jadi tidak terlalu bebas banget lah gitu. Nah itu masih saya rasa itu oke, saya nggak apa-apa di sini. Sampai suatu ketika tuh saya berada di titik itu saya hampir ngekos gitu kan. Saya hampir ngekos. Nah turning point ini adalah ketika saya di asrama pun sebelum ngekos itu kan saya dapat teman sekamar ya gitu ya. Nah waktu itu tuh kayak saya sama teman sekamar saya itu istilahnya kita tuh kurang membangun secara Islami lah gitu. Gitu. Jadi mungkin waktu SMA mungkin ya sholat subuh saya itu waktu itu masih teratur lah gitu, masih tepat waktu segala macam. Nah ketika misalkan udah sekamar sama teman kos, ya teman kosnya juga tidak bisa bangun subuh, ya jadi ya 3 hari pertama saya ke masjid ya, 3 hari pertama. 3 hari berikutnya mulai nih kayak azan ya sholat di kamar aja lah gitu. Cuma soalnya masih tidur kan, takut gangguin gitu. Awalnya nggak enakan. Seminggu berikutnya mulai agak telat-telat. Misalkan subuh jam 5, saya bangunnya 5.15. Kemudian seminggu berikutnya lagi mulai hampir 12 gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan saya nggak cari lingkungan yang emang bisa ngebantu saya, ngebimbing saya tuh dalam terus-terusan nggak bisa ya. Benar. Nah setelah itu saya coba nih waktu semester 2 ada yang nyaranin saya untuk kayak coba daftar asrama gratis. Nah jadi sebenarnya di Jogja atau mungkin di UGM itu banyak banget asrama-asrama gratis yang itu tuh bisa kita gunakan untuk kayak menjaga kita gitu. Dalam arti kata emang kita pengen lingkungan yang sportif, terbentuk karakter yang Islami, dan itu banyak. Dan waktu itu saya daftar salah satunya namanya Rumah Kepemimpinan. Nah itu saya daftar semester 2, programnya 2 tahun. Nah tapi sayangnya ketika saya daftar dan saya lolos, pandemi. Pandemi. Nah, pandemi, ya saya balik ke Batam, nggak sempat melaksanakan asrama, jadi pembinaannya online waktu itu. Jadi ya jalan online gitu ya. Berarti bukan hanya kuliah online ya, ngekos juga ada yang online. Ngekos online nih. Inovasi baru ini. Asrama online gitu kan. Nah jadi saya ke Batam, nah baru ke Jogja lagi itu pas Januari 2022 tahun kemarin. Nah itu baru merasakan ya 6 bulan di asrama. Nah alhamdulillah ketika 6 bulan di asrama RK itu ya lumayan cukup kerasa gitu. Kayak misalkan subuhnya di masjid, kemudian kita juga ada Qur'aniyahnya. Nah itu tuh, dan memang sibuk, memang di RK itu memang sibuk, tapi itu tuh ngebantu aku tuh jadi lebih bisa time managementnya gitu. Time managementnya jadi lebih terlatih di sana. Dan terkait dengan lingkungan itu lebih terjaga. Lebih terjaga, benar, lebih terjaga. Nah tapi
Tapi sayangnya itu cuma 2 tahun. Ya, Jadi ya. bulan Juni tahun 2022 kemarin yaitu kita selesai dan memang harus harus selesai lah gitu, harus keluar dari asrama. Nah itu saya mulai bingung. Saya mulai bingung karena gimana lagi ya saya bisa cari lingkungan sebagus ini gitu kan ya. Nah kalau saya Luar ngontrak, biasa. kalau saya ngontrak nanti Lagi- malah kejadian sama aja sama kayak yang tadi ya. Saya subuhnya telat. Subuh jam 8 gitu. Ya itu jadi emang berangkat dari sana gitu kan ya. Cari ketemulah waktu itu saya ada kenalan ya pengasuhnya sekarang Mas Un gitu ya. Oh. Saya punya kontak Mas Un karena ya kita ada satu komunitas gitu kan ya. Nah beliau ini kemudian story WA lah gitu ya. Oh ada buka pondok mahasiswa segala macam. Nah sebenarnya awalnya tuh saya masih bingung nih. Kenapa? Karena saya belum pernah mondok sebelumnya gitu kan ya. Adapun di RK itu kan ya asrama gitu. Sistemnya tidak pondok. Tidak Kalau ini kan tidak pondok ya. ya kalian kan memang pondok gitu ya. Nah tapi saya disuruh sama orang tua. Nah ini mungkin saatnya saya mencoba gitu. Kan saya belum pernah mencoba pondok. Nah ini saya saatnya mencoba. Nah waktu itu emang ada satu kata-kata orang tua yang emang akhirnya buat saya tersentuh gitu. Orang tua berarti ya. Ya. Awalnya mungkin saya ragu. Jujur awalnya saya ragu untuk masuk pondok mahasiswa Al-Azhar. Tapi ada satu kata-kata yang orang tua itu yang katakan itu menyentuh hati saya waktu itu. Nah waktu itu kegalauan saya kan itu udah tahun terakhir ya. Iya, iya. Jadi saya punya organisasi, sibuk skripsi dan segala macam. Jadi waktu itu saya takutnya kalau saya mondok malah ganggu urusan kuliahnya gitu. Oh, Jadi gitu. saya minta saran orang tua gimana? Khawatirnya gitu. Khawatirnya gitu. Ya ini ya. klasik lah semua mahasiswa pasti mengatakan hal ini gitu ya. Nah orang tua saya tuh bilang satu gitu. Kamu tuh harus percaya gitu. Kalau memang niat kamu tulus mau mondok, mau cari lingkungan yang bagus, mau memahami Islam lebih dalam gitu ya. Ingat aja kalau orang yang ngejar akhirat pasti Allah tolong gitu. Wah. Mungkin Allah lepas gitu ya. Luar biasa ya. itu kata-kata orang tua saya mungkin yang waktu itu ya ketika orang tua saya ngomong itu kayak masa iya sih gitu. Iya. Masih ada keraguan tapi karena orang tua saya yakin juga, orang tua saya juga nggak ragu sama sekali saya masuk pondok, akhirnya saya masuk pondok. Akhirnya masuk pondok. Nah, alhamdulillah ketemu sama Mas Ilham, itu sama tulus. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ketika saya masuk pondok tuh ketakutan yang awalnya saya takutkan ya gimana bagi waktu segala macam tuh tidak terjadi. Nah, ini notice para ini penonton hal yang sekalian. menarik. Ini notice takut kuliah tapi itu sudah dari mondok nggak mau karena nanti takut nggak bisa ngatur waktu. Nah, dan ternyata Mas Iko ini Bisa. testimoni yang real. Ya. Sebentar, mungkin waktu ya. Iya. Tapi prestasinya gimana? Oh ya, ini gimana ini pencapaian di perkuliahan? Waktu kok. Iya. Ganggu prestasi nggak Mas? Maksudnya untuk berkarya di kampus. Berkait di kampus itu. Nah, sebenarnya sangat-sangat tidak mengganggu prestasi dan mungkin ini saya ingin menceritakan satu hal yang yang menarik sebenarnya gitu ya. Jadi dulu sebelum masuk pondok kan di RK. Nah, RK ini kan sistemnya lebih ke pembinaan leadership sama prestatif itu. Jadi memang dinamisnya itu memang dituntut untuk ya kita harus bisa berprestasi, harus bisa aktif organisasi dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, ketika saya masuk pondok itu saya sempat takut kan. Ini apakah saya masih bisa kayak dulu lagi gitu ya? Organisasi di luar, kemudian ya ikut-ikut lomba segala macam gitu kan. Ada ketakutannya. Tapi waktu itu karena orang tua yakinin, ya saya yakinin sama hati saya juga gitu kan. Saya memutuskan untuk mondok, ya harus tanggung jawab gitu kan. Harus tanggung jawab dan ya harus dijalani gitu ya. Awalnya saya takut, tapi setelah saya jalani, Masya Allahnya itu saya baru sadar sekarang bahwa ada aja kemudahan yang Allah kasih gitu ya. Kemudian. Ya ini saya kasih contoh ya. Jadi memang sebelum mondok dulu ya sering ikut lomba juga ya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki di sana gitu ya. Menang segala macam. Nah, ketika kemudian saya masuk mondok waktu itu ya Juli 2022 gitu ya. Iya. Nah, saat itu tuh saya sedang daftar salah satu program dari Badan Inovasi Nuklir Internasional namanya Nuclear Innovation Bootcamp waktu itu. Nah, jadi saya daftar itu ketika saya daftar pondok. Nah, jadi daftarnya barengan gitu. Nah, saya sempat takut. Ini kalau misalkan saya daftar pondok dengan misalkan di bayangan saya dulu gitu ya. Oh, mondok tuh harus begini, harus kita terbatas segala macam. Wah, ini gimana ya kalau misalkan nanti apakah saya bisa lolos atau enggak gitu ya. Nah, tapi ternyata itu cuma ketakutan yang di kepala kita aja gitu loh. Kayak ya kita belum ngejalanin tapi kita udah takut duluan gitu ya. Iya. Jadi pada akhirnya udah saya tepis ketakutan itu, ya saya jalani segala macam. Akhirnya masuk ke PMA. Akhirnya masuk PMA, ya ikut mulai kegiatan segala macam. Dan alhamdulillah gitu itu di luar ekspektasi saya lolos gitu. Jadi malah lolos gitu. Jadi delegasi Indonesia waktu itu buat ke Amerika gitu ya. Dan itu delegasi dari Indonesia ke Amerika mewakili kampus dan Indonesia juga pada saat itu. Luar biasa. Karena waktu itu kan emang di bidang nuclear innovation. Nuklir ya. Ya namanya kan Nuclear Innovation Bootcamp. Nah, itu ada 21 orang dari seluruh dunia waktu itu dan saya salah satunya dari Indonesia. Berarti nggak terganggu ya dengan kegiatan pondoknya, nggak mengganggu prestasinya ya? Ya, alhamdulillah tidak mengganggu dan saya ada mengambil satu pelajaran penting nih sebenarnya. Ketika kemudian
Dan ini mungkin saya dapatkan dari pondok nih, Ustaz. Karena gini, meskipun di RK itu oke lah, kita ada habit ya, misalkan habit bangun pagi, zikir pagi, bisa segala macam tuh. Tapi waktu itu tuh ketika transisi ya dari RK kemudian pas pondok itu kan ya gak ada kegiatan tuh. Nah itu saya kembali lagi tuh ketika misalkan tidak ada situasi atau lingkungan yang apa ya menjadikan kita itu untuk rajin sholat segala macam tuh semangatnya menurun. Jadi jadi kayak waktu itu pas dari RK tuh ya sholat subuh saya waktu itu agak telat segala macam. Nah masuk ke pondok ya kita pondok sholat subuh jamaah, zikir pagi petang. Nah ternyata yang saya ambil kesimpulan bahwa meskipun itu mungkin menyita waktu ya, ya mungkin pagi mungkin kita harusnya masih bisa istirahat atau masih bisa lele ya, tapi kita malah milih untuk sholat subuh di masjid, pulang itu kita nggak langsung tidur atau nggak langsung santai lagi, tapi kita zikir pagi, baca Quran, setoran segala macam. Tapi ada satu hal yang kemudian menjadi penyemangat kita di hari itu. Jadi setiap saya mulai hari, kita kan memulai dengan membaca Al-Maqsurat ya, zikir pagi. Kan di Al-Maqsurat itu ada doa-doa kan. Apalagi kalau di Azakiyah itu kita baca Al-Maqsurat tuh sama artinya teman-teman. Jadi kayak kita tahu gitu apa yang kita baca gitu loh. Kayak ya Allah, artinya. Ya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dari rasa lemah. Jadi ketika kita mau di hari itu tuh kita udah punya sugesti kan. Wah, kita udah berdoa sama Allah, kita udah positif, ya. Iya, kita udah apa ya? Kita udah mau sama Allah nih gitu kan. Nah, kita tinggal menjalin hari kita. Jadi kita nggak usah takut hari ini tuh kita bakal dapat ABCD gitu. Karena kita udah bersama Allah dan Allah pasti bantu kita. Nah, ternyata meskipun mungkin secara fisik itu melelahkan gitu ya. Mungkin secara waktu itu menyita, tapi secara semangat dan efektivitas ternyata itu membuat kita lebih efektif. Kenapa? Karena semangat kita tuh lebih terjaga dibanding ketika kemudian kita tidak zikir pagi, kita santai-santai segala macam gitu. Jadi intinya dengan masuk ke PMA ini banyak sekali apa ya kemudahan, kemudian juga banyak sekali apa yang ada dapat pendidikan karakter, pendidikan agama kayak gitu. Dan tentunya ini ya sesuai yang Mas Eko tadi sampaikan bahwa kampus ini kan mahasiswa ini kan benar-benar kita bebas gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya pondok ini yang kita pengen tetap berada di on the track lah, di rel yang tepat itu, ini benar-benar menjadi solusi sekali gitu. Nah ini kalau terkait seperti ini Sat, apakah memang pondok PMA ini dibuat untuk latar belakang tersebut? Jadi karena adanya tagline ya. Jadi di tagline kita itu kan dulu sempat bingung. Gimana? Apakah tagline-nya itu hafal Quran kuliah lancar? Hafal Quran kuliah lancar atau kuliah lancar hafal Quran? Oh gitu. Ini beda ini kayaknya. Menarik. Ini beda ini ya. Dua hal yang berbeda. Iya. Terus akhirnya gimana Sat? Hafal Quran kuliah lancar itu kan berarti kan nanti membangun persepsi bahasanya kalau orang hafal Quran itu nanti semuanya akan lancar. Dia mendahulukan Qurannya santri gitu. Iya. Mungkin secara konsep ini bagus ya, memang mengutamakan Quran gitu. Cuma kita lebih jauh lagi memandang bahasanya orang ke Jogja itu kan dia punya tujuan untuk kuliah. Dan kuliah itu kalau bagi kami harus selesai, harus lancar gitu. Ya, tidak ada kemudian istilahnya karena ngaji, karena ngafal kuliahnya nggak dilanjutkan. Sebetulnya nggak apa-apa juga dalam segi kita ngomong masalah fikih ya, ada masalah seperti itu, prioritas itu. Cuma kita berharap ketika ada orang kemudian ngaji itu ya tidak otomatis meninggalkan kuliahnya. Hanya harapannya juga kuliahnya lancar, kemudian bisa hafal Quran. Karena ini dua ini kadang-kadang ya kalau dipadukan yang luar biasa. Gitu. Kadang ada yang kemudian kuliah lancar, ya, tapi ilmu syar'inya nggak dapat. Tapi kuliahnya lancar. Kuliahnya lancar, selesai gitu. Jadi kuliahnya lancar. Ada juga yang kemudian ilmu syar'inya kenceng Mas. Karena di Jogja ini kan banyak tempat pengajian. Kadang mereka udah ngaji kemana-mana gitu, tapi ninggalkan kuliahnya. Kita berharap mensinergikan, bisa ya kuliahnya lancar, kemudian hafal Quran. Itu yang jadi pilihan kenapa di kita juga target hafalannya tuh nggak banyak. Berarti untuk yang PMA ini fokus programnya ke apa nih San? Iya, fokus programnya ke menghafal Quran. Menghafal Quran gitu ya. Karena kan pondok mahasiswa kan banyak ya di Jogja dan mereka memiliki corak masing-masing. Berarti pondok mahasiswa itu ternyata ada corak-coraknya. Ada yang gitu. Takasus di bahasa. Berarti pondok mahasiswa yang takasusnya di bahasa. Fokusnya ke bahasa gitu. Terus ada juga yang takasus di dinia. Bahas ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir dan sebagainya itu ada juga. Iya. Ada juga yang kemudian fokusnya di pergerakan.
Ya, maaf ya, maksudnya dia diajarin untuk melek dengan realita, ngomongin masalah perpolitikan, ngomongin masalah ekonomi dari perspektif keagamaan dan perspektif jurusan yang diambil. Nah, kemudian bahkan ada loh di pondok mahasiswa yang khusus fisika. Fisika. Jadi, Seru ini. kumpulkan anak-anak fisika, dikumpulkan di situ, ya kan, belajar fisika sama ngaji. Sama Ada ngaji. juga. Jadi belajar fisika bukan bikin bom gitu ya. Tapi buat ngaji, buat kebaikan gitu ya. Dan teman saya ada yang dulu jadi musrifnya, sekarang sampai jadi dosen fisika juga. Oh iya. Maksudnya ternyata programnya berjalan, sekarang masih. Kalau di Azakiyah ini kita fokusnya di menghafal Quran. Ya, jadi santri itu akan diarahkan untuk kemudian memiliki hafalan Quran. Maksimal targetnya itu kan kita 5 juz. Maksimal 5 juz. Satu tahun itu ya bisa dibilang naik maksimal mungkin ya minimal. Iya. Minimal 5 juz ya. Tapi tidak kemudian kita nggak standar tinggi Mas. Kalau ada kemudian mahasiswa yang mungkin setahun dapat 3 juz, 2 juz sudah bagus. Apalagi 10 juz. Apalagi 10 juz bagus. Ya, contohnya yang kemarin yang saya sebutkan itu yang sekarang jadi musrifnya, jadi mudirnya Ustadz Uur. Ustadz ya. Serauhun ya. Rohun Munajih ya, beliau dokter ya. Ya, dokter. Tapi kemudian menghafal ya. Beliau bisa selesaikan selama S1 itu 15 juz. 15 juz. 15 juz. Nah, kita pengen takasus di Quran itu. Nah, kenapa Quran gitu ya? Karena satu lebih mudah. Lebih mudah. Karena fokus ke satu hal. Yang kedua, Quran ini nanti menjadi pembuka untuk ilmu yang lain. Biasanya kalau ngaji Quran, terus nanti akan terbuka wawasannya. Yang lain gitu ya. Yang ketiga, Quran ini kalau untuk semua bidang itu relevan. Ya, kamu kan itu nuklir. Itu bisa nggak hubungan dengan Quran gitu? Ya, di kadang-kadang bisa. Ya, bisa seperti itu. Jadi itu yang menjadi alasan kemudian kita di Quran. Nah nanti kalau sudah masuk itu ya biasanya ditahsin dulu perbaikan bacaan Qurannya gitu ya. Kemudian baru diminta untuk menyiapkan hafalan, membaca dulu aja biasa, nanti baru setoran. Ya gimana pengalaman jenengan, kegiatannya kan gitu-gitu kan? Ya, luar Jam berapa biasa. aktifnya biasanya? Aktifnya Kegiatan pondok itu. biasanya pagi dan malam. Dan malam. Ya. Dan nggak kuliah kan? Enggak, sama sekali enggak. Di kondisi kan memang. Sama sekali enggak. Iya, setorannya pagi. Iya. Setorannya pagi. Jadi emang ketakutan ya dulu juga khawatir juga kalau misalkan kuliah gitu terus kemudian mondok, khawatir mengganggu kuliahnya gitu. Tapi dengan di PMA ini benar-benar nggak mengganggu, malah semuanya bisa berjalan bareng seperti yang saya sampaikan, semuanya bisa jalan bareng dan dapat bareng semuanya juga dapat gitu. Dan kalau di PMA ini hafalannya apakah ya sesuai dengan kemampuannya gitu atau? Iya. Kalau hafalan itu kita maksimalkan. Pokoknya dimaksimalkan gitu ya. Harus. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga mahasiswa yang kemudian kemampuan analisanya bagus, kemampuan hafalannya bagus. Oh ada. Nah, itu ada seperti itu. Bukan masih kok seperti ini. Ya. OGM. OP. Power. Ya. Analisa bagus, hafalan bagus. Tapi juga ada yang kadang-kadang analisanya bagus tapi hafalannya nggak kuat. Gitu. Sehingga kita memaksimalkan aja sesuai dengan potensinya masing-masing. Tapi goal yang paling mendasar itu sebenarnya hafalan ini hanya istilahnya bahasa kita diharapkan membentuk karakter. Gitu. Karakter sebagai seorang muslim yang kemudian dia diamanai untuk memiliki ilmu-ilmu umum. Kenapa? Karena ilmu umum ini kalau nggak didampingi dengan karakter yang bagus bahaya. Nah itu poinnya. Nanti bisa dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Sampai maaf ya, ini saya membahasakan ke jamaah secara gampang. Kenapa bikin pondok mahasiswa gitu? Saya sampaikan Pak Mahfud MD itu menyampaikan ya hampir 85%. 85%. Ya kan? Yang korupsi itu sarjana aja. Nah ini 85% orang yang korupsi adalah sarjana. Berarti mereka pinter-pinter kan? Iya. Dan dunia mereka pinter dan kuliah. Iya. 80% loh sarjana. Iya. Maka ya seandainya kita bilang bagaimana untuk mengurangi korupsi, ya salah satunya adalah mensolehkan para calon sarjana. Iya. Dengan PMA. Nah, hafal Qur'annya, kuliahnya lancar itu.
Tadi tagline-nya kuliah lancar, hafal Quran. Nah, notice teman-teman. Kuliah lancar, hafal Al-Quran. Ini gantian hostnya lah, ditanyakan hostnya juga mau. Nih, dari tadi nanya terus ya. Iya. Pengalamannya apa ya? Atau apa ya? Apa kira-kira pengalaman berkesan di PMA? Kalau yang pasti pengalaman berkesan di PMA ini memang kita fokus di Quran gitu. Kita fokus di bagaimana Quran ini bukan hanya sebagai hafalan gitu, tapi benar-benar Quran ini ya kita menggunakan Quran sebagai guidance hidup kita, menjadi dasar dalam kita bertingkah laku gitu. Jadi mungkin ini ya seringkali kalau ya menemui teman-teman di luar sana yang mereka mengalami quarter crisis life gitu, kemudian itu kan iya masa itu kan mereka terus merasa hampa gitu, aku tuh harus ngapain itu. Tapi dengan adanya Quran ini, kita apalagi kita mempelajarinya, membukanya, kemudian bahkan menghafalnya di PMA ini benar-benar itu terinstal ke dalam diri kita dan menjadi guidance, menjadi pedoman kita dalam beramal, dalam kita bertindak, kemudian kita ngapain lah gitu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan itu ya based on Quran gitu. Tidak berdasarkan hal yang rapuh gitu. Karena benar-benar Quran ini menjadi suatu hal yang kuat, karena kan ya bagaimanapun Quran ini kan kalamullah ya. Iya. Perkataan dari Allah gitulah, dan itu kan kuat sekali. Dan seringkali orang-orang melupakan itu dan mereka bingung, ya salah sendiri dilupakan. Dengan berkegiatan di PMA ini, karakter yang terbentuk itu benar-benar menjadi luar biasa. Karena selain kita mempelajari keilmuan ya secara akademisi, secara kita fokus ke industri gitu, tapi dalam menjalaninya itu kita memiliki pedoman yang based on Quran. Ini Mas Ilham ini anak manajemen. Ya, saya manajemen. PN. Ya gitu. Nah mungkin ini bisa dijelaskan kira-kira gambaran. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Eko sedikit, yaitu nanti ada kegiatannya tuh kayak ada hafalan gitu, ada zikir juga. Nah kira-kira apa saat ini? Jadi kegiatan di Pondok Mahasiswa Azakiyah ini kira-kira kegiatannya gimana saat? Ya. Jadi kegiatan ada kegiatan yang pokok sama ada yang kegiatan menunjang. Oh, dia ada pokok, ada yang menunjang. Kalau yang pokok itu kan dia yang fokus dengan tujuan utamanya yakni tambah hafalan. Tujuan harian itu. Kalau yang penunjang itu yang kemudian berhubungan dengan peningkatan sarkofa dan kemudian memperluas jaringan. Peningkatan sarkofa, pengetahuan. Biasanya kita minta untuk kemudian ikut ngaji ya. Itu ada yang sebulan sekali, ada yang berakatul Quran ya. Nah, itu malah jadi IO ya untuk menginisiasi sebuah pengajian Al-Quran. Ada yang 4 bulan sekali yang rahmatul Quran itu yang kajian di masjid-masjid kampus. Itu juga ada yang kemudian kajian dengan keluarga. Nah, itu ya kalau sakofa ya. Yang belum jalan itu mungkin ya pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan nulis sudah sebenarnya ada, cuma belum diagendakan saja. Kemudian kalau yang peluasan jaringan tuh harapan kita PMA ini juga menjadi sarana untuk memperkuat jaringan. Kalau bahasa kerennya networking ya. Gitu. Karena selama ini itu menjadi salah satu pengungkit lah untuk mendorong kesuksesan kita dalam dunia selepas kuliah itu networking. Kita kenalkan dengan dosen, tokoh masyarakat, ulama, pengusaha dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, kamu yang paling berkesan kalau di PMA ketemu siapa? Nah, ini ketemu siapa yang paling berkesan? Nah, paling berkesan itu sebenarnya ya Ustaz Tulus ya. Boleh. Founder kita. Tapi ada juga satu sosok juga yang buat saya berkesan dan ini buat saya semangat ya. Yaitu Ustadz Bram. Gitu ya. Ustadz Bram. Nah, ini mungkin bisa di spill ini siapa Ustadz Bram ini. Jadi Ustadz Bram itu salah satu dosen di teknik mesin gitu ya. Ini dosen yang salah satu santri kita juga, kan ada yang dari teknik mesin UGM gitu ya. Nah beliau ini sebenarnya di teknik UGM itu terkenal dengan wah banget lah. Jadi beliau itu tuh terkenal dengan hak patennya banyak. Bahkan kalau nggak salah tuh beliau tuh pernah dapat penghargaan gitu ya. Ya hak paten terbanyak segala macam. Nah yang menariknya adalah meskipun beliau dalam dalam sisi pengetahuan keduniaan itu beliau tuh hebat gitu loh, oke gitu loh. Tapi tidak pernah sedikit pun meninggalkan dakwah Qurannya itu.
sampai sekarang ya dia masih jadi ya pembina pondok kita gitu ya, pembina Azakiyah, tapi dia juga masih berkarir di dunia teknik mesin. Maksudnya sampai sekarang tuh riset-riset itu masih berjalan gitu ya. Anak-anak bimbingannya gitu kayak misalkan salah satu pembimbing di Gamma Force juga itu tim pesawatnya UGM itu masih berjalan. Jadi di sini yang membuka pikiran saya bahwa kita itu berdakwah itu nggak harus jadi ustadz gitu loh, nggak harus spesial. Berarti berdakwah itu nggak harus jadi ustadz. Iya, nggak harus jadi ustadz gitu. Misalkan kita yang menekuni ilmu umum ya, Mas Ilham, manajemen saya nuklir gitu, kita bisa berdakwah melalui ilmu pengetahuan kita sendiri. Dan saya melihat ketika ini disandingkan dengan Quran, masya Allah gitu loh, kita bisa hebat dalam ilmu yang kita tekuni dan dakwahnya juga bisa jalan. Gitu. Kalau nggak salah tuh Pak Bram itu dokter ya? Ya, dokter. S3-nya di Malaysia. Ya kalau saya di luar negeri. Di Jepang. Jepang. KU ya. KU University. Luar biasa. Hebat ya. Ya, luar biasa gitu. Dan apa ya, ketika beliau berdakwah dengan latar belakang ilmu mesin itu menjadi suatu hal yang unik gitu loh. Sehingga ini bisa menjangkau orang-orang yang mungkin dakwah itu tuh nggak harus di masjid gitu loh. Dakwah itu nggak harus kita duduk dengar kajian, tapi kita mentadaburi ilmu kita gitu, ilmu mesin segala macam tuh kita juga bisa loh menyandingkannya dengan Al-Quran. Nah ini yang saya rasa wah ini menarik dan membuka pikiran saya gitu ya. Jadi membuat semangat saya untuk ya terus belajar nuklir sembari untuk menunjang ilmu agama saya gitu. Jadi ya kita bisa berdakwah dengan cara apapun gitu. Salah satunya dengan menekuni ilmu kita masing-masing. Gitu sih. Nah, Ilham siapa kira-kira? Jaringan banyak. Ya, yang pasti kalau saya itu ya pernah ketemu Pak Rustam Asnawi juga. Pak Rustam Asnawi. Jadi Pak Rustam Asnawi itu beliau adalah dosen di UNY. Kaprodi ya. Bahkan Kaprodi ya. Beliau juga punya jabatan sebagai Kaprodi. Itu ya kalau luar biasanya tuh ini dari daerah yang sama. Begitu. Ya, dari desa gitu loh. Dari Selatan. Dan beliau benar-benar bisa bisa menjadi seorang dosen yang bermanfaat. Jadi kadang kan ada orang-orang pintar tapi ya tadi yang kayak seperti tadi disebutkan ada yang korupsi gitu. Tapi dengan beliau-beliau itu bisa menjadi toladan yang luar biasa. Bisa jadi beliau pintar dan juga paham terkait dengan agama dan juga mengamalkannya dengan luar biasa gitu. Nah, itu salah satu orang yang ya menurut ketika ketemu tuh luar biasa gitu. Nah, dan ya itu jadi guru-guru kita saat ya. Alhamdulillah. Nah mungkin kalau ini saat kalau di PMA ini siapa aja nih kira-kira guru-guru yang mengajarkan di PMA ini? Di PMA. Ya. Di PMA kalau yang mudabirnya yang utama kan Dr. Hun. Jadi Ustadz Dr. Rauhun. Ya. Beliau yang ngapu Qurannya. Gitu. Nanti kalau yang guru-guru yang lain sifatnya kita opsional, didatangkan biasanya. Karena kan kita memang memilih Quran kan salah satunya ya biar gurunya tidak terlalu banyak sehingga bisa dimanage dengan baik. Tapi nggak menurut kemungkinan kalau kita kemudian nyari guru di tempat lain. Ya kalau selama ini kalau ada yang bertanya ke tempat kita ibu-ibu itu biasanya juga menanyakan ini Mas, menanyakan terkait dengan masalah pembiayaan. Oh pembiayaan. Oh ya jadi ya yang namanya program ya kan sebisa mungkin ya berjalan pasti ada pendanaannya gitu. Nah kira-kira gimana saat ini terkait dengan kan mahasiswa gitu ya dari kuliah umum gitu yang pengen ya mondok di kalau tempatnya gimana? Kira-kira standarnya termasuk apa? Termasuk tempatnya bagus nggak? Kamarnya bagus nggak? Kamar asramanya? Nah kalau sepengalaman saya bagus ya. Bagus ya. Bagus sih Ustaz. Bahkan saya tuh pernah kan diantar teman saya kan yang ke dalam itu, terus dia mau numpang ke toilet segala macam, terus dia tiba-tiba bilang kok bagus banget asrama itu. Emang bagus gitu loh dari segi asrama dan kenyamanan itu. Oke banget lah. Kalau ilmunya ini ekonomi ya, manajemen itu kalau bagus itu nggak bisa murah. Nah, ya makanya. Nah itu. Ada kualitas biasanya gitu ya. Ya kalau murah nggak bisa bagus. Ya. Kalau bagus harus mahal gitu. Cuma kalau di kita pembiayaan itu kita memang ada biaya, biaya standar. Kemudian kita bebankan ke santri itu untuk biaya operasional, untuk biaya pendidikan, ya. Kedua itu sama kemudian biaya pendaftaran, ya, itu ada. Tapi
ngaji, pengen ini komitmen serius, kemudian istilahnya kurang mampu, kemudian itu bisa dikomunikasikan. Dalam artian memang kita tidak murni untuk nyari profit di situ. Pun kalau bayar itu tujuannya untuk menjaga biar programnya bisa berjalan. Iya. Itu aja ya. Jadi ini perlu tekankan ya. Jadi intinya kalau masalah pembiayaan memang ada, tapi bukan sesuatu yang kemudian saklek ya. Bisa didiskusikan. Jadi pokoknya selama ada niat gitu dan Bisa. niatnya bagus gitu, kalaupun nanti memang terkendala biaya bisa dikomunikasikan. Ya. Sama ini ada yang pondok putrinya juga loh. Oh, juga ada pondok putrinya. Iya. Tapi tempatnya kan nggak agak jauh ya dari yang putra. Ya harus jauh sih. Ya, harus jauh. Siswa sama siswi kalau dekat bahaya. Ya. Nah, mungkin ini apa bisa disebutin aja kira-kira biayanya. Tadi ada biaya pendaftaran yang di awal dan juga nanti ada biaya SPP lah gitu per bulannya gitu. Nanti langsung aja dicek di websitenya kita. Oh ya. pptkazakiyah.com. Oh ya. Bismillah aja. Nah, nanti buat penonton yang ingin mencari tahu terkait dengan biaya pendaftaran bisa langsung dicek di website pptkazakiyah.com. Nah, itu nanti di situ udah ada informasinya seperti itu. Kalau ini sih pengalaman kalian, kan biasanya udah tak tanya itu orang tua. Nanti kalau anak saya ngaji terus pemikirannya jadi teroris, Nah. jadi aneh, jadi ini ya. Yang kalian rasakan apa? Suasananya di PMA tuh keislamannya seperti apa yang dibawa itu? Nah, kok mungkin dari Ya, jadi ngebom nggak kira Nuklir ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau dari yang saya rasakan sendiri tuh ya memang awalnya juga orang tua ya punya ketakutan juga ya, apalagi kan belakangan marak banyak ya yang aneh-aneh di dalam hal kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya rasakan tuh apa ya, malah mungkin sebaliknya gitu ya, malah kayak orang tua yang saya rasakan sendiri tuh saya lebih humble, kemudian lebih apa istilahnya ya, secara ibadah lebih baik dan segala macam, secara sosial sebenarnya yang lebih keras impactnya. Karena begini, saya dulu emang apa ya ngerasa bahwa mungkin saya nggak punya skill sosial yang bagus gitu. Maksudnya dalam arti gini, saya di tempat saya dulu di Batam gitu ya, saya jarang serawung ke tetangga, saya jarang serawung ke Pak RT RW gitu. Nah ketika di Azakiyah tuh ya kita diajarkan tuh berislam tuh bukan hanya ibadah untuk diri kita aja gitu loh, bukan hanya sholat, ngaji, hafal Quran, baca Quran, tapi kita juga apa ya beribadah ke sesama manusia gitu. Maka tadi saya terus bilang kan kita juga ada program kalau misalkan RT RW ngadain pengajian kita ikut. Kita juga ada program tiap bulannya kita silaturahim ke Pak RT, Pak RW segala macam. Kita ikut ngebantu masyarakat. Nah di situ tuh saya sering cerita ke orang tua gitu kan. Wah, alhamdulillah nih dulu padahal di Batam kerjanya di rumah terus gitu. Di rumah sekolah, jarang banget selalu Ibadah masyarakat. gitu ya. Nah sampai di Azakiyah itu ya kita diajarkan untuk kita serang pada masyarakat dan ya lebih apa ya, lebih menghormati satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan apa ya ada bayangan-bayangannya, oh ini nanti jadi radikal, ini nanti jadi antisosial, ini jadi nanti menyalahkan sosial media, tapi itu nggak terjadi gitu loh di Azakiyah. Di Azakiyah nggak terjadi. Bahkan justru kita dituntut untuk, bukan dituntut ya, tapi diajarkan sebenarnya, dibimbing untuk ya gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Atau juga masyarakat kan juga ya ilmu apa ya, ilmu agamanya juga beda-beda, latar belakangnya beda-beda, tapi kita juga harus tetap bisa bareng-bareng gitu loh. Kita ini orang muslim sama-sama gitu kan. Kita ngebangun desa ini sama-sama, kita ngebangun agama ini sama-sama. Jadi itu sih yang aku rasakan di Azakiyah, dan mungkin ini jadi pembeda juga ya dengan mungkin apa ya pikiran-pikiran kita selama ini, wah masuk pondok ini pasti pikirannya wah ini radikal gitu, pasti kayak menyalahkan pondok A, pondok B, tapi itu gak terjadi di Azakiyah. Jadi di Azakiyah. Ya kita lebih apa namanya ya, kita lebih membangun bersama-sama lah istilahnya di situ. Nah, mungkin Mas Ilham Ya. gimana? Ya, ini ya. Jadi emang kegiatan di Azakiyah ini luar biasa. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa selain kita kuliah gitu dan kemudian kita mondok, itu akan menjadi suatu ya, kita tuh benar-benar menjadi seorang manusia yang bermanfaat gitu. Dan uniknya di PMA ini, di Pondok Mahasiswa Azakiyah ini, kita juga diajarkan untuk kalau biasanya kan teman-teman kampus kan ya gagasannya ABCDE gitu ya. Pokoknya penuh dengan perencanaan yang idealis banget. Iya gitu loh. Tapi di PMA ini juga kita diajarkan untuk dekat dengan masyarakat gitu. Karena bagaimanapun masyarakat adalah ya kita hidup di masyarakat seperti itu. Jadi di PMA ada nanti pelatihan seperti kultum kayak gitu. Kemudian juga ada juga kayak gitu. Pernah ke jatah khutbah juga? Ya.
Kalau yang bisa khotbah Iya. gitu. Kalau yang bisa sembelih sapi ya. Ini kan Ya dia pernah beli sambil. Masya Allah. Iya, benar. Dan itu kadang kan kita sebagai kaum akademisi ya, sebagai orang kampus, ketika di masyarakat tuh kadang kan gengsi gitu ya. Iya, Tapi benar. dengan apa ya, pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan kita langsung mengamalkan apa yang kita dapatkan di pondok gitu, apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita di pondok langsung kita ajarkan ke masyarakat. Jadi kemanfaatannya itu langsung kerasa. Kemanfaatannya tuh ya biasanya kan apa ya, enggak terus kemana-mana gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang ya PMA ini benar-benar jadi paket komplit lah Ya, gitu. bener ya. Itu saya mau bilang juga tadi. Nah, Paket itu. komplit ini. Komplit ya. Jadi hafalannya Apa dapat, kuliahnya lancar gitu ya. karakternya dapat gitu. Dan kalau mau mengembangkan di dunia perkampusan juga bisa, dan mau membumi di masyarakat pun juga bisa. Pernah lihat kasus nggak ada orang selesai S2, S3 itu balik ke masyarakat tuh kayak gitu. Iya. Jadi nggak bisa masuk gitu. Iya, iya. Mungkin sering terjadi sih itu. Ilmunya tinggi. Ya, ilmunya Orang tinggi. kan dari hafal, luar negeri lah. Itu balik ke kampung itu yang mau mengaplikasikan ilmunya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Yang dari masyarakat mau dekat juga takut. Nah, Iya. karena udah dianggap oh ini kuliah di sini. Iya. Itu sering terjadi ya. Makanya ketika kita buat PMA ini, kita pengen bagaimana kemudian mahasiswa yang jadi santri tempat kita itu terpapar langsung dengan kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga mereka nangkep yang disebut dengan problematika masyarakat. Problematika di masyarakat Nah, gitu. semakin ngerti, melek gitu. Dan biasanya seperti itu lebih mempercepat kematangan keilmuan, kedewasaan. Gitu ya. Kedewasaan itu biasanya matang di situ, terpapar dengan masyarakat. Gitu. Jadi kalau di kampus kan kebanyakan kita hanya belajar teori gitu saja. Iya. Tapi benar-benar kalau kita terjun berdampingan langsung dengan masyarakat, melihat realitas yang ada, kemudian bisa merasakan keresahan, permasalahan ya gitu. Itu kemudian kita merenung lagi menggunakan ilmu yang pernah kita dapat, itu langsung kita terapkan. Iya, itu ya di PMA seperti itu. Harapannya, syukur nanti kita bisa wujudkan bareng-bareng. Ya. Ya, mungkin ini sudah kayaknya nggak lama ya ngobrol kita ya. Kalau ini mungkin Mas Iko sama Mas Ilham ya nanti. Kalau ada mahasiswa baru gitu ya, ke Jogja gitu, kira-kira nasihat apa yang ingin jenengan sampaikan? Masuk PMA ya. Iya. Ya. Masuk PMA. Karena ya seperti yang udah Mas Ilham ceritakan tadi, yang kita ceritakan dari tadi itu ya, bahwa ya tantangan mahasiswa ke depan itu ya makin berat gitu ya, dengan kebebasan zaman dan lain-lain. Dan juga ya kita juga mahasiswa itu dibekali banyak ilmu dari kampus, kita punya ideologi atau idealis yang bagus segala macam. Tapi ya kita harus punya satu wadah gitu loh. Ya kita punya ilmu, kita harus punya satu wadah gimana nih ilmu kita itu bukan hanya ilmu gitu loh. Ilmu yang baik dibarengi dengan akhlak yang baik dan diaplikasikan dengan cara yang baik. Dan aku rasa jawabannya adalah Azakiyah. Ya, PMA. PMA. Pondok Mahasiswa Azakiyah. Siap. Itu ya. Nah. Alhamdulillah. Jadi ya emang ini ya, emang dunia perkuliahan, dunia kampus itu kan benar-benar dunia yang ya kita bebas mau ngapain. Iya. Gitu. Bahkan orang tua kita pun sudah menganggap kita dewasa, padahal kan belum tentu ketika orang yang rantau gitu pergi ke kampus dan bebas hidup sendiri, kan belum tentu juga memiliki kedewasaan gitu ya. Dengan itu kan perlulah solusi bagaimana membentuk kedewasaan, membentuk karakter yang tepat gitu, dan nantinya itu akan menjadi bekal di kehidupan seorang ini kelak gitu. Entah nanti dia mau menjadi pejabat di masyarakat, atau menjadi seorang akademisi, atau bahkan menjadi seorang yang mengamalkan ilmunya, menyuarakan ilmunya, dan menjadi seorang guru itu kan perlunya bekal-bekal karakter yang tepat gitu. Dan karakter yang sebagus-bagusnya karakter kan adalah karakter yang berdasarkan based on Quran. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang pengen kuliah di Jogja, dan ataupun yang sudah kuliah di Jogja, yang pengen on the track kembali ke jalan yang lebih tepat, PMA ini menjadi solusi.
Dan satu lagi teman-teman gak usah takut ya, misalkan teman-teman mikir, loh kan misalkan aku teknik, aku ekonomi segala macam, loh kok kalau aku pondok tuh gimana ya? Gak usah takut teman-teman, karena kita di sini juga kita sini juga sama teman-teman. Masalah manajemen, saya nuklir, Ustaz Tulus juga dulunya juga bukan LCMA, LCMA. Bahkan pengasuh kita Mas Un juga bukan LCMA juga. Saya kedokteran. Pak Abraham yang tadi saya ceritakan dia juga bukan LCMA, tapi MT apa sih? ST, MT, PhD lagi. Ada M-nya. Jadi Anda tuh nggak sendiri dan kita bisa kok untuk ngejalanin ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang punya ketakutan, ya itu hanya ketakutan aja gitu teman-teman gitu. Jadi bahkan justru dengan kita masuk PMA, dengan kita mondok segala macam tuh itu akan membuka jalan-jalan kemudahan ya. Insya Allah ya Ustaz. Insya Allah. Sebenarnya itu relate dengan pertanyaan nanti kalau lulus sana profilnya jadi apa? Alumni gimana nanti? Nah itu gimana? Kemana, kan? Ya itu gimana? Akan kemana gitu. Nah. Kalau kita sih dari segi pembinanya ya berharap PMA ini dia memberikan modal kepada mahasiswa untuk kemudian nanti memilih bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita nanti mengistilahkan ada masjid, ada pesantren, ada pasar, ya kan? Ada masjid, pesantren, pasar. Sama ada di masalah kerajaan. Kesultanan. Ini kan sebenarnya kan permisalan aja. Ada permasalahan yang berhubungan dengan spiritual, ada permasalahan yang berhubungan dengan edukasi, ada bidang yang berhubungan dengan ekonomi. Ada bidang yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Itulah minimal kita memberikan gambaran kepada mahasiswa itu dengan Quran tadi tentang 4 bidang ini, sehingga nanti kalau lulus itu monggo memilih mana. Jadi tidak harus kemudian ngajar di pondok, tidak kemudian juga harus istilahnya bahasa kita pakai dai ya, maksudnya artian jadi ustadz lah, pakaiannya harus pakaian muslim terus, pakaian dakwah lah ya, pakaian jubah, pakaian ini tapi monggo nanti sesuai dengan bidangnya. Kalau selama ini yang sudah itu ada yang kemudian melanjutkan S2. Ya, jadi sekolah lagi pendidikan. Jadi sesuai dengan bidangnya. Ada yang S2, kemudian S3, selesai dosen. Nah, memang mau jadi dosen ada. Ada yang kemudian selesai dari kampus, selesai dari pondok, nanti kemudian ada yang dia menekuni di kepondokannya, pesantrennya, ya aktif di dunia sosial, ya aktif di dunia sosial agak aktif juga. Ada yang kemudian lulus dari pondok, dari pesantren, daftar CPNS juga ada. Ya ada kelas kita dulu jadi PNS di kementerian di Jakarta sana. Ada kemudian juga yang lulus kemudian wirausaha juga ada. Ada juga. Ya, tapi dari intinya ke semua tadi bisa memilih sesuai kemampuan masing-masing, tapi mereka masih memiliki ya keterlibatan dengan Al-Quran. Itu harapan kita seperti itu. Gitu. Jadi emang tidak semuanya nanti setelah mondok gitu terus langsung lanjut mondok gitu enggak gitu ya. Kalaupun mau gitu ya boleh gitu ya. Tapi dan kita nggak kemudian mewajibkan satu gitu. Karena kita menyadari bahasanya mahasiswa yang menyantuni tempat kita itu istimewa. Kenapa? Karena mereka ini orang yang kemudian dapat ilmu dengan 2 pendekatan yang berbeda. 2 pendekatan yang berbeda. Satu kan ilmu, kampus itu kan memang perspektifnya kan tentang how. Kalau nuklir kan bagaimana membuat nuklir. Ilmu keterampilan lah, ilmu tentang dunia kalau bahasanya dunia seperti itulah. Sedangkan di pondok ini kan yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ada pemuda zaman sekarang kok mau belajar dua-duanya, ini kan istimewa. Karena istimewanya mereka itu ya kita tafadhol, silahkan mau nekunin apa silahkan, yang penting jalan lancar, mandiri dan berkembang. Itu harapan kita seperti itu. Jadi how-nya dapat, W-nya dapat. Nah, sekali itu komplit emang. Nggak ada kehidupan yang hampa gitu. Tapi benar-benar ya melakukan segala aktivitas ada way-nya. How-nya itu didapatkan dari perkuliahan. Komplit pokoknya. Komplit. Jos. Sama kegundahan sih orang tua ya. Ada jamaah gitu kan. Jamaah kita punya orang tua gitu, cerita, ngobrol gitu, ibu gitu, cerita itu. Mereka khawatir dengan anaknya ketika keluar dari rumah, ketika tidak kuat karakternya itu, mereka akan berbaur dengan kondisi yang kemudian berlaku. Dan kos-kosan itu kan ya tempat berkumpulnya banyak orang.
Iya, benar. Kadang-kadang ada, saya punya teman sendiri dulu, bagus, sholat tertib 5 waktu gitu. Ke Jogja, Mas. Di Jogja itu ngekos kan, Ke kelas. terjerat dengan apa MLM. Oh. Gitu. Akhirnya kuliahnya nggak selesai ya. Tiba-tiba juga berantakan. Akhirnya pulang ke rumah dalam kondisi kuliah nggak selesai. Ya maksud saya ya mungkin itu kan baru dari sisi satu ya MLM. Iya. Yang di sisi lain juga banyak. Ya bahkan mohon maaf ya ini kata yang tidak bagus ya, tapi sampaikan ada juga yang kemudian sampai kemudian di Jogja yang nggak tahu dunia malam jadi tahu dunia malam. Iya, Dalam iya. artian tahu tuh ikut menikmati. Nggak cuma tahu tok, Nah, ikut tapi menikmati. menjadi Iya. aktivis di sini. Iya, customer. Customer service. Nah, seperti itu ada juga yang seperti itu. Makanya kita berharap ya dengan adanya pondok ini ya paling nggak kemudian bisa meminimalkan resiko-resiko yang seperti itu. Terus terang kan anak-anak muda ini kan besok akan jadi pimpinan ya. Dalam artian minimal memimpin diri sendiri dan keluarga kan. Iya, iya. Kedepannya. Bagus. Gitu Mas Eko sama Mas Ilham. Ya, mungkin sepertinya sudah cukup lama kita Panjang. berbincang ya. Iya. 1 jam mungkin ya? Ada ya? Iya. 1 Ya, jam sudah mungkin ada. hampir 1 jam. Ya. Kerasa ya. Ya. Nah, Mungkin ini pesan terakhir lah nah Ya, buat anak-anak yang mungkin closing statement lah. statement. Ya, mungkin dari Mas Ika dulu lah. Iya. Ya, closing statement-nya teman-teman, ya ini waktunya kita pemuda gitu ya. Waktu yang sebenarnya krusial nih bagi kehidupan kita, karena di pemuda inilah kita cari jati diri ya. Jadi pesanku, ya silahkan cari jati diri gimana pun caranya, tapi jangan lupa ya teman-teman. Jati diri seorang teman-teman itu, kalau teman-teman muslim adalah menjadi seorang muslim. Maupun teman-teman itu jadi dokter, jadi ya engineer, apapun itu, tapi jati diri teman-teman, kalau teman-teman itu memang seorang muslim, adalah menjadi seorang muslim yang baik gitu. Jadi jangan sampai di masa kita sedang mencari jati diri ini, kita salah dalam langkah dan kita salah dalam memilih. Ya itu sih pesan ke teman-teman. Ya, Dan salah biasa. satunya untuk menghindari kesalahan itu adalah dengan masuk ke Azakiyah. PMA. Iya. Nah, mungkin selanjutnya nih dari closing statement dari Satulus. Iya. Gimana, Sat? Kalau dari saya, pertama saya pengen aja sih untuk orang tua Mhm. yang ada di luar Jogja khususnya, ya ataupun yang di Jogja lah, untuk kemudian ikut membantu memikirkan kondisi anak-anak kita ini. Karena terus terang ya kadang-kadang tanaman itu rusak bukan karena genetik ya, Mhm. tapi karena hama. Makanya kalau seandainya kita masih memiliki keluangan waktu itu, mari ikut kemudian dibantu memikirkan ini anak-anak mahasiswa ini yang kuliah di Jogja agar dia mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan teman yang baik, dan bisa kemudian berkembang sesuai dengan fitrah-fitrah ya yang telah Allah titipkan pada mereka. Itu untuk orang tua ya. Kalau untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa ya, dimanapun kalian berada ataupun yang masih di luar Jawa atau luar Jogja mau ke Jogja, pesan kami sih Jogja itu istimewa. Jogja itu istimewa ya. Jadi di Jogja itu kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan, bisa bertemu dengan berbagai macam tipe orang Iya, iya. dari yang hitam sampai hitam pekat juga ada. Ya, dari yang putih sampai albino juga ada. Ya, bisa memilih semua di Jogja itu. Maka ketika kalian tidak kuliah di Jogja, tinggal di Jogja, maka pastikan kalian memilih lingkungan yang baik agar kemudian Jogja ini ya menjadi istimewa ya, untuk kalian bisa tumbuh dan berkembang ya, menggapai apa yang kalian inginkan ketika pergi ke Jogja. Itu sih. Ya, luar biasa. Hostnya apa ini? Lu hostnya ini? Ya. Ini asli Jogja. Asli Ya, Jogja ini. asli Jogja. Aduh. Ya kalau dari saya daftar PMA. Ya, Soalnya itu benar-benar solusi dari segala permasalahan. Amin. Gitu. Insyaallah. Ya, demikian para penonton sekalian channel YouTube Pesantren Azakiyah Yogyakarta. Obrolan kita ada saya Ilham, kemudian Mas Eko, dan juga ada Ustaz Tulus terkait dengan Pondok Mahasiswa Azakiyah. Tadi ada problematikanya, kemudian juga ada kenapa pondok ini didirikan, kemudian harapan-harapan kita ke depannya itu seperti apa, yaitu tadi yang telah kita berikan seperti itu. Dan
ya sekali lagi PMA ini benar-benar menjadi solusi gitu. Jadi buat mungkin di sini ada yang menonton dari Bapak Ibu ataupun dari teman-teman mahasiswa atau dari mungkin teman-teman yang sebelum jadi mahasiswa gitu. Jangan ragu gitu. Kalau teman-teman pengen kuliah di Jogja atau yang sudah kuliah di Jogja dan ingin mendapatkan lingkungan yang tepat, lingkungan yang on the track gitu, yang based on Quran gitu. Nah, Pondok Mahasiswa Azakiyah ini adalah solusi dari keinginan dan juga keresahan teman-teman sekalian gitu. Dan ya buat yang pengen mendaftar ke Pondok Mahasiswa Azakiyah, silahkan nanti menghubungi kontaknya atau ke website pptgazakiyah.com. Nah, demikian podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Ilham. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.